Mas. Jangan berisik. Papi mana? Kayaknya sih udah tidur. Itu kenapa ya? Enggak, ini kakek Erin terkiler, tapi jangan kasih tahu papi ya. Jangan sampai papi tahu. Ya udah, Bibi ambilin kompres sebentar ya. Sakit? Sakit Mas. Sorry ya. Yang di sini kan yang sakit. It's okay. Besok sembuh kok. Ya ini tinggal dikompres aja sembuh sih. Kamu tadi ketemu Galvin ya? Kok bisa? Ya aku tadi nggak sengaja aja sih ketemu Galvin. Terus karena kecerobohan aku sendiri, aku jatuh. Udah ditolongin sama Galvin. Oke. Kalau gitu aku pulang ya. Iya nih, ntar dikompres sama Bibi. Oke. Cepat sembuh ya. Iya. Hati-hati ya Mas. Makasih udah diantar. Bibi kompres non. Saka udah tanda tangan Bu sama Ariana Group. Jadi Ariana Group bisa buka cabang yang baru karena kita menanam saham di mereka. Ibu sih percaya sama kamu, Saka. Dan Ibu yakin langkah yang kamu ambil ini udah benar. Kamu ataupun Ariana pasti bisa sama-sama membuat Ariana Group itu untuk kedepannya bisa lebih sukses. Jadi langkah yang kamu ambil itu udah sangat tepat. Dan Ibu sangat setuju dengan keputusan kamu. Ini semua nggak bisa aku biarin terjadi. Nggak. Saya sebagai istrinya Saka, saya nggak setuju atas keputusan ini. Dit, aku lagi ngobrol sama ibu. Kamu punya sopan santun nggak? Masa kamu main nyelak begitu aja sih? Justru kamu yang punya sopan santun. Sak, kamu udah punya istri. Masa kalau kamu ambil keputusan, kamu nggak diskusi dulu sama aku? Aku nggak setuju kamu investasi di Ariana Group. Karena kalau kamu investasi itu artinya kamu akan makin sering ngabisin waktu sama Ariana. Terus kenapa? Kan bisnis nih. Emang aku perlu dulu nanya sama kamu? Kamu siapa? Kamu kan kerja di kantor juga enggak. Bagian dia Wiryo Group juga bukan. Kamu nggak ngerti apa-apa, Dit. Kamu tuh bener-bener ya, Saka ya. Makin kesini kamu tuh makin gak menghargai aku sebagai istri kamu. Pokoknya aku gak mau tahu, aku gak setuju sama keputusan kamu. Kamu gebrak meja ya, Dit. Ibu lagi makan di sini. Rita, memangnya kamu itu siapa? Berani melarang Saka. Dengar ya, apapun hal yang mengenai pekerjaan, keputusannya ada sama saya, bukan sama kamu. Jadi kamu stop, gak usah ikut campur. Ngerti kamu? Saya senang banget nih melihat Selin yang ternyata udah mikir segitu jauhnya ke depan. Dia nggak mau saya deket dengan sama perempuan lain. Dan ini apaan sih? Baru kali ini gue nemuin cowok yang dimarah-marahin malah senyum-senyum lebar kayak gitu. Tapi yang pasti Dante sayang banget sih sama gue. Loh?
Kita harus ketemu ibu saya. Kamu gak salah ngomong kayak gitu. Hah? Ibu kamu kan gak suka sama aku. Lagian juga kapan ketemunya? Besok. Kita ketemu ibu saya besok. Kita minta restu sekali lagi. Oke? Kamu yakin sayang? Saya yakin banget. Kita coba lagi ya. Iya. Kamu percaya kan sama saya? Saya tahu itu perusahaan ibu. Tapi Saka sebagai CEO perusahaan itu juga punya hak dan wewenang lebih. Apalagi saya juga pernah bekerja sama Saka. Jelas saya bisa kasih pandangan dan juga masukan soal bisnis. Itu kan dulu. Kamu lupa ya? Sekarang kamu udah menjadi istrinya Saka. Nikmatin aja. Karena mungkin nggak lama lagi, kamu sudah tidak akan menjadi istrinya Saka lagi. Maaf ya Bu. Tapi yang tahu panjang perjalanan hidup anak ibu tuh saya. Saya yang temenin Saka dari dulu. Sedangkan ibu baru aja ketemu sama anak ibu kan? Jadi jangan bilang kayak gitu lagi. Bu, udah. Nggak usah didengerin, Dit. Kamu mendingan masuk kamar. Kamu makin lama makin ngaco ngomong di sini. Besok kita lanjut lagi di kantor. Ayo. Kenapa kamu ngomong? Saka kenapa kamu bilang kayak gitu sih? Cepat sini. Cok, sayang. Mana sih dia? Coki, buka pintunya dong, penting banget nih. Sayang. Sayang. Kenapa sih teriak-teriak gini malam-malam? Aku panik banget, sumpah. Aku panik banget, ini gawat banget. Aku tuh bikin kesalahan yang parah, tau gak sih? Sayang, bisa nggak kamu ngomong tuh pelan-pelan? Kalau kamu ngomong panik gini, gimana aku mau ngerti sih? Udah, kamu gak usah panik. Kenapa sih? Jadi gini, aku disuruh sama Selin buat masukin sampel Ariana Glow KW itu ke lab yang disuruh sama Selin. Tapi kurirnya salah alamat. Pasti Selin marah deh sama aku. Aku tuh takut kalau misalkan hasil labnya tuh malah nggak sesuai dengan apa yang kita mau gitu loh. Aku takut makin berantakan semuanya. Gimana sih? Udah, sini. Kamu tenang dulu ya. Kalau misalnya Selin aneh-aneh ke kamu, aku yang hadapi nanti. Kamu kalau udah panik gini percuma juga sayang, kan udah terjadi juga. Dan kamu udah ngirim sampelnya ke lab. Udah, kamu cuek aja ya, kamu tenang. Udah, kamu masuk ya, kamu minum teh hangat dulu biar kamu nyari relax. Ya. Ya. Kamu tuh kenapa lagi sih narik aku mulu hobinya? Bener kan apa yang aku bilang tadi? Aku itu bisa jadi penasehat buat kamu. Kamu lupa ya? Aku tuh dulu sempat jadi sekretaris kamu. Aku bisa kasih masukan bisnis buat kamu. Harusnya kamu tadi bilang sama ibu kamu kalau aku tuh capable. Lagian aku tuh males tau gak di rumah aja. Gak ada kerjaan, gak ngapa-ngapain. Diuntitin mulu sama pembantu, sama supir ibu kamu tuh. Kamu mikir dong jadi aku gimana? Udah ya. Kamu gak usah sok ikut campur urusan kerjaan. Terakhir kamu bantuin, berantakan semuanya, Dit. Kamu di rumah aja santai, tidur-tiduran, nonton atau apalah. Kamu jaga kehamilan kamu. Supaya anak kita sehat, Dit. Ya. Urusan yang lain kamu gak usah ikut campur. Bisa kan kamu gak bikin keributan sehari aja, Dit. Jangan bikin aku pusing, bisa kan? Apa kamu bilang? Aku bikin kamu pusing. Ini gak salah nih, kamu yang bikin aku pusing tau gak? Kamu tau gak sih, lama-lama nih aku bisa stres, aku keguguran nanti gara-gara aku tuh lahir batin sama kamu tuh stres. Mulut kamu dijaga ya, Dit. Kamu tuh ibu loh, Dit.
Bisa kamu ngomong kayak gitu? Ya kamu juga jadi bapak, selalu bikin aku emosi, tahu nggak? Terakhir aku ke rumah ini, belum ada kamu. Rumah ini enak, adem rasanya, Dit. Begitu kamu masuk ke sini nih, panas semuanya. Sayang, ini kok anduknya nggak kamu jemur sih? Pokoknya anduknya harus dijemur, jangan ditaruh di atas kasur dong. Ya ampun sayang, kan sama aja. Lagian kalau mau dipakai lagi, nanti aku ngambilnya kejauhan. Kamu tuh kalau dikasih tahu ngeyel banget ya. Pokoknya aku nggak mau tahu. Ini handuk harus ditaruh di jemuran, bukan di tempat tidur, oke? Ya. Apalagi sih? Sabar ya. Lagian lo ngalah aja sih. Doyan banget berantem. Sayang, kok kamu belum beli cabenya sih? Kan aku mau masak nasi goreng. Loh, kok jadi nasi goreng? Kan kamu mau masak bubur ayam katanya. Aku udah beli kaldu ayamnya tuh. Ayo kalau nggak percaya aku kasih tahu. Iya tapi aku pengen masak nasi goreng. Pokoknya Kok kamu jadi harus nasi beli goreng cabai. sayang? Iya, Dari pokoknya bubur nasi ayam ke nasi goreng. sayang. Aduh. Kenapa sih? Gue itu harus di tengah-tengah pertikaian pengantin baru. Ribet tau nggak? Dikit berantem. Mungkin nggak ya Bu, kalau bulan ini karyawan gitu kita kasih bonus 50% dari gaji mereka karena masih ingat pulang Dante? Saya nggak ada urusan sama Anda. Saya ada urusan sama Ibu. Love, kamu duduk di situ ya. Kamu ngapain pagi-pagi datang ke sini bawa perempuan ini? Saya datang ke sini karena saya mau kasih tahu Ibu kalau saya akan menikahi Selin. Ibu tidak setuju, Dante. Dan sampai kapanpun, Ibu tidak akan pernah menyetujuinya. Bu. Ibu tenang Bu, nggak usah emosi Bu. Sebelum kamu memutuskan segala sesuatu, coba kamu pikir sekali lagi. Jangan kamu tuh nanti menyesal. Justru saya kesini karena saya sudah memikirkan ini baik-baik, Bu. Dan saya nggak pernah yakin ini dalam hidup saya kalau saya akan menikahi Selin. Kamu kenapa sih? Sulit sekali kok dikasih tahu. Udah biar. Kamu sebaiknya pergi aja ke kantor dulu sekarang. Ya.
Nggak semua yang kamu mau bisa kamu dapetin, Sel. Ibu nggak akan restuin kamu sama Dante. Orang tua mana, Sel, yang mau anaknya nikah sama orang yang otaknya cuma uang dan ambisius kayak kamu?